salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irmawati S. Bulango. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, yang saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadlia, SPD, MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19 yang merupakan hasil wawancara saya dengan ketiga narasumber, yakni dari guru, siswa, dan orang tua. Namun sebelum kita masuk pada materi wawancara, kita harus mengetahui latar belakang dari kurikulum darurat tersebut. Nah, saat merebaknya pandemi yang disebabkan oleh virus corona di Indonesia, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebarannya. Pemerintah mengeluarkan surat edaran yang dimana pihak Kemendikbud memberikan instruksi kepada seluruh jenjang sekolah, baik itu sekolah dasar, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan peserta didik belajar di rumah masing-masing. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan adanya penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan penerapan kurikulum darurat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, kurikulum darurat ini diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Nah, penyederhanaan ini akan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajarannya. Sehingga peserta didik di sini hanya akan terfokus pada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Nah, di sini saya telah mewawancarai seorang guru yang bernama Ibu Erni Lamato. Beliau adalah salah satu guru pengajar di sekolah SDN 07 Buntulia. Nah, poin-poin dalam wawancara yang pertama itu bagaimana implementasi kurikulum darurat COVID-19 di lapangan, kemudian kendala apa yang dihadapi dalam mengajar daring, kemudian bentuk pendampingan peserta didik dalam pembelajaran itu seperti apa, dan yang terakhir bagaimana tanggapan beliau mengenai pendidikan di masa pandemi ini. Nah, yang pertama beliau mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum darurat itu menurut beliau ketika diterbitkannya surat edaran instruksi kepada seluruh satuan pendidikan itu melakukan aktivitas pembelajaran di rumah masing-masing, maka mereka mematuhi himbauan tersebut, di mana mereka melakukan pembelajaran jarak jauh, baik itu melalui daring ataupun berkunjung dari rumah ke rumah siswa tersebut. Nah, dalam pembelajaran daring, para guru memanfaatkan beberapa aplikasi yang membantu proses pembelajaran. Namun di SDN 07 Buntulia ini dominannya guru hanya menggunakan aplikasi via WA atau grup WA, baik itu proses penyampaian materi ataupun proses pengumpulan tugas-tugas. Kemudian di samping pembelajaran daring, para guru juga melakukan proses pembelajaran dengan mengunjungi rumah peserta didik. Nah, di sini guru dibagi atas beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya mereka memiliki jadwal tersendiri dalam kunjungan ke rumah siswa. Nah, dalam kunjungan mereka memberikan materi ajar walau secara singkat, namun tetap diusahakan maksimal. Dan mereka juga memantau progres seperti apa yang didapatkan siswa dalam pembelajaran daring ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran daring? Nah, beliau mengatakan bahwa kendala yang pertama, sebagian peserta didik ini tidak memiliki HP Android. Nah, sehingga mengharuskan setiap pembelajaran guru harus mengunjungi siswa tersebut di rumahnya. Kemudian problem yang kedua yaitu saat kunjungan ke rumah siswa ada beberapa kendala, mulai dari jalan yang rusak hingga ketidakberadaannya siswa di rumah. Ini mengakibatkan kerugian bagi guru
dalam kunjungan tersebut. Kemudian yang ketiga, ini kurangnya pemahaman siswa terhadap materi. Nah, di sini guru juga mengatakan bahwa ini diakibatkan oleh ketidakefektifan jam pembelajaran yang didapatkan oleh siswa. Selain itu, guru juga mengungkapkan bahwa ini diakibatkan oleh kurangnya pantauan dari guru dan dari orang tua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuk pendampingan beliau sebagai guru terhadap peserta didik? Nah, beliau mengatakan bahwa di mana guru di samping memberi materi ajar, beliau juga memberikan penyuluhan atau bimbingan kepada peserta didik. Nah, beliau memberikan motivasi, semangat agar peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian bentuk pendampingannya juga di mana saat ada materi yang tidak dipahami guru dengan baik, maka guru segera membantu peserta didik tersebut dalam menyelesaikan kendalanya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, saya menanyakan bagaimana pandangan beliau sebagai pendidik melihat pendidikan di Indonesia pandemi saat ini. Dan beliau mengungkapkan bahwa sejak Kemendikbud menerapkan kurikulum darurat nasional atau KDN di masa pandemi ini, mereka merasa lega. Karena mereka tahu bahwa kurikulum 2013 yang digunakan saat ini sangat tidak cocok atau efisien untuk masa pandemi. Karena terutama pada saat belajar di rumah, belajar di sekolah yang hanya beberapa hari dalam seminggu, atau pada saat belajar online. Beliau mengatakan bahwa menurutnya itu sudah merupakan langkah yang memang seharusnya dapat dikatakan menjadi solusi untuk pendidikan di pandemi saat ini. Dan beliau mengatakan bahwa mengenai beberapa hambatan yang dihadapi, beliau menghimbau kiranya kita harus bijak dalam menanggapinya. Dan yang terpenting adalah kerjasama, baik itu dari pihak sekolah, siswa, dan orang tua, agar kualitas pendidikan di Indonesia ini tetap terjaga. Kemudian di sini saya telah mewawancarai salah satu peserta didik. Nah, di sini saya menanyakan bagaimana tanggapan beliau tentang pembelajaran online ini dan kira-kira bagaimana tentang kesulitan pemahaman materi yang dialami. Nah, beliau mengatakan bahwa sebagian besar materi yang diajarkan itu sulit dipahami karena kapasitas pemberian materi dan tugas itu kebanyakan tugas dibandingkan materi, sehingga menyebabkan beliau sulit untuk memahami atau mencerna apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian saya menanyakan bagaimana pendampingan orang tua dalam pembelajaran online ini pada anaknya. Nah, beliau mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini yang terjadi saat ini, beliau mengatakan bahwa pemahaman akan pola pelaksanaan bimbingan dan pendampingan belajar itu memang harus dimiliki oleh setiap orang tua siswa. Nah, karena beliau sadar bahwa dalam pembelajaran online ini yang dibutuhkan siswa adalah dukungan dan bantuan dari orang-orang terdekat, utamanya itu dari keluarga atau dari orang tua. Nah, di sini saya sudah mewawancarai, saya sudah menanyakan bahwa bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan, dan beliau mengatakan bahwa bentuk pendampingannya itu seperti pada saat ada kunjungan guru-guru ke rumah, beliau juga ikut serta turut membantu siswa tersebut. Kemudian jika ada tugas-tugas yang diberikan tidak dipahami oleh anaknya, beliau juga ikut serta dalam membantunya. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.